Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Walaupun kita tidak dapat mengikuti pasion ini di dalam gereja, marilah kita mengikutinya dengan penuh hikmat di dalam rumah kita masing-masing. Kita bernyanyi, hanya satu yang ku inginkan dalam dunia yang fana, pasti hidupku bersuka cita bila ku mendapatnya. Akan ku kenang selama hidupku pengorbanan Yesus kepadaku. Yesus mati bagiku, ditebusnya dosaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakannya bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, kasihanilah kami orang yang hina dan bercela ini. Kami memohon kepadamu, kuatkanlah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berikan kami damai. Amin, amin, amin. Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala
dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Tetapi murid-muridnya itu tidak mengerti akan perkataan Tuhan Yesus, sebab semua itu tersembunyi dari hati mereka. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Tuhan akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Kita bernyanyi, "Aku dalam hidupku sungguh banyak dosaku, sebanyak pasir di laut. Itu yang menyebabkan Engkau menanggung siksa sengsara yang membawa maut." 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah hati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekatnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri.
Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kita bernyanyi, pengorbananmu Tuhan, kasih-Mu padaku, itu mau kulakukan pada sesamaku. Mampukah aku, Tuhanku, mengasihi dirimu setulus hatiku. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu ini akan berteriak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Kita bernyanyi, kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Kaulah perlindunganku. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini
dari Yesaya 42 ayat 6. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Firman Tuhan hari ini adalah jaminan yang diberikan Mesias akan kehadirannya. Aku telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Allah memanggil Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dan Yesus sendiri dengan sukarela menawarkan dirinya untuk melakukan pekerjaan yang ditetapkan Allah kepadanya. Allah berbuat benar bagi anaknya dengan menyediakan segala sesuatu untuk kehormatannya sendiri dan untuk memenuhi perkataan yang sudah diucapkannya. Kristus menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Allah berjanji untuk membela dan menguatkan Sang Mesias, bukan hanya untuk melakukan pekerjaannya, melainkan juga dalam pekerjaan itu, untuk memegang tangannya, supaya tidak gemetar, supaya tidak lemas, dan dengan demikian menjaga dia ketika seorang malaikat diutus dari sorga untuk menguatkan dia dalam kesengsaraannya. Dan juga Allah sendiri berada bersama-sama dengan dia. Pada saat itulah janji ini dipenuhi. Perhatikanlah orang-orang yang dipanggil Allah akan diakui dan ditolongnya, dan tangan mereka akan dipegang. Maksud dan tujuan pemanggilan Tuhan Yesus yaitu untuk perjanjian bagi umat manusia, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Jaminan dari perjanjian itu adalah anugerah yang semuanya terangkum di dalam Dia. Allah dalam memberikan Kristus kepada kita, bersama-sama dengan Dia telah diberikan semua berkat perjanjian baru, yaitu keselamatan secara cuma-cuma. Dua berkat mulia dibawa Kristus dalam Injil kepada bangsa-bangsa, yaitu terang dan kebebasan. Yang pertama, Dia menjadi terang untuk bangsa-bangsa, bukan hanya untuk menyingkapkan kepada mereka apa yang perlu mereka ketahui, dan yang kalau tidak demikian tidak dapat mereka ketahui, melainkan juga untuk membuka mata orang buta supaya mereka mengetahuinya. Oleh Roh-Nya di dalam firman, Ia menyuguhkan apa yang perlu diketahui, dan oleh Roh-Nya di dalam hati, Ia mempersiapkan alat untuk mengetahuinya. Ketika Injil datang, terang pun datang, terang yang besar kepada orang-orang yang diam di dalam kegelapan. Yang kedua, Dia diutus untuk menyatakan kebebasan bagi para tawanan, seperti yang dilakukan Raja Kores untuk mengeluarkan orang hukuman, bukan hanya untuk membuka pintu penjara dan memperbolehkan mereka pergi. Itulah yang dapat dilakukan oleh Raja Kores.
tetapi Tuhan mengeluarkan mereka untuk mendorong dan memampukan mereka supaya menggunakan kebebasan mereka. Semua ini tidak dapat dilakukan seorang pun selain oleh Roh-Nya yang digerakkan oleh Allah. Hal ini dilakukan Kristus dengan anugerah-Nya. Amin. Kita bernyanyi. Di kakimu ku berlutut, ku sesali diriku, ku ratapi deritamu karena kejahatanku. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita dengarkan berita Tuhan Yesus untuk esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.